semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru hari ini untuk kita bisa sosialisasi terkait dengan budaya positif. Budaya positif itu merupakan suatu kebijakan atau nilai-nilai yang kita lakukan atau berpusat pada peserta didik. Nah, kenapa kita harus menerapkan budaya positif? Karena kita harus menerapkan budaya positif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya bahwa suatu proses pembelajaran yang di sekolah harus menyenangkan kepada peserta didik. Proses pembelajaran di sekolah harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Supaya anak itu bisa mendapat kebahagiaan dan keselamatan dalam proses pembelajaran. Nah, budaya positif ini kita semua sudah menerapkannya di sekolah. Yang pertama, contohnya budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Pagi-pagi kita harus menyampaikan literasi dari teman. Itu salah satu budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Selain itu, ada ibadah juga setiap hari Sabtu. Itu adalah salah satu budaya positif. Upacara itu adalah salah satu budaya positif. Dan juga senam setiap hari Jumat. Kita juga menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu merupakan salah satu budaya positif. Nah, budaya positif ini untuk kita menerapkannya, kita memulai dari diri kita sendiri. Kita merefleksi diri kita sendiri. Apakah selama ini proses pembelajaran dan juga sikap kita, karakter kita sudah sesuai dengan apa yang diterapkan atau ditertibkan di sekolah ini atau tidak? Itu merupakan salah satu budaya positif. Kita harus merefleksikan diri kita, memulai dari diri kita sendiri untuk merupakan salah satu target atau salah satu prinsip dalam diri kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut, yang pertama adalah memulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan disiplin positif. Kedua adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini kita harus menerapkannya. Kita harus menjadi contoh bagi peserta didik. Kenapa kita harus menjadi contoh peserta didik? Bagaimana ketika kita masuk peserta didik, masuk pagi, tapi kita masuk terlambat. Contohnya, kita datang pikir terlambat, peserta didik datang terlambat, kita mulai kasih hukuman. Itu yang harus kita refleksikan diri kita sendiri. Kita masuk kelas terlambat, peserta didik sudah berkeliaran di lapangan, kita masuk terlambat. Kemudian kita masuk di kelas, kemudian kita mulai salahkan peserta didik. Itu adalah salah satu prinsip budaya disiplin positif yang perlu kita terapkan dalam diri kita sendiri sebagai seorang peserta didik. Nah, dalam menerapkan budaya-budaya positif ini ada 3 hal penting yang kita harus tahu. Itu tentang bagaimana kita bisa memberikan hukuman kepada peserta didik, memberikan penghargaan dan restitusinya seperti apa. Artinya, ketika kita harus memberikan hukuman kepada peserta didik, harus memberikan hukuman yang positif. Salah satu budaya positif yang saya lihat ketika diterapkan oleh Ibu Sita. Ketika diterapkan oleh Ibu Sita, setiap anak yang terlambat wajib membaca satu firman Tuhan untuk sebagai salah satu persyaratan baru bisa masuk di kelas. Itu adalah salah satu budaya positif yang perlu ditiru dan diterapkan. Itu adalah hukuman positif. Nah, penghargaan ini adalah sesuatu yang kita harus memberikan kepada peserta didik untuk memotivasi peserta didik agar bisa melakukan proses pembelajaran, melakukan belajar itu dengan tertib, rajin, dan disiplin dalam dirinya sendiri. Restitusi ini adalah sesuatu persoalan atau solusi yang kita cari bagaimana kita bisa validasi persoalan-persoalan yang terjadi di peserta didik untuk mencari jalan keluarnya agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, 3 hal penting ini yang kita harus perlu untuk kita bisa menerapkan dalam sekolah untuk budaya positif. Yang ketiga menyangkut dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat oleh setiap guru maupun dibuat oleh guru kelas. Nah, contohnya kesepakatan kelas kita sepakat dengan peserta didik atau anak wali kita untuk bagaimana kita menerapkan budaya positif itu atau keyakinan kelas ini. Kita sepakat kalau masuk di sekolah, di kelas tidak boleh bawa HP. Masuk belajar tidak boleh keluar. Harus belajar sampai selesai baru bisa keluar.
Pada saat jam pelajaran tidak boleh ada yang lempar sini lempar sana. Itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pernah dibuat oleh guru maupun dibuat oleh wali kelas. Itu yang perlu harus diingat. Yang berikut adalah 5 kontrol budaya positif. 5 kontrol budaya positif. Yang pertama, yang perlu kita paham ketika 5 kontrol budaya positif ini, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan hukuman. Bagaimana kita memberikan hukuman kepada peserta didik, bagaimana kita berkomunikasi dengan peserta didik sebagai teman, bagaimana kita merasa bersalah terhadap peserta didik, dan juga bagaimana kita sebagai pemantau dan bagaimana kita sebagai manajer. Nah, ketika sebagai penghukum, kita harus memberikan penghukum kepada peserta didik sesuai dengan budaya. Yang seperti tadi saya kasih salah contohnya adalah kita ketika memberikan hukuman positif. Tetapi ketika peserta didik muncul di sana, kenapa kamu terlambat? Cepat pusat, seperti saya, cepat pusat. Itu adalah tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu membuat peserta didik semakin tertekan, membuat peserta didik tidak bahagia, tidak menyenangkan hatinya, dan ketika kita proses pembelajaran akan membawa dampak yang buruk dalam prestasinya. Itu yang perlu kita. Atau kebiasaan kita di sini suruh timba air, itu juga psikologi terganggu. Tapi puji Tuhan karena beberapa waktu ini sudah ada perubahan-perubahan yang kita lakukan di SMA Sudirman. Nah, itu terkait dengan penghukum. Nah, bagaimana kita bisa merasa bersalah ketika penyampaian contohnya di dalam terlambat? Kita ada contoh seperti dalam terlambat, kita dikatakan, Nanda, kenapa kamu terlambat? Lain kali kamu jangan terlambat lagi. Itu kita menganggap sebagai teman. Ketika kita menganggap sebagai merasa bersalah berarti kita dekati dia. Nanda, kenapa kamu terlambat? Nanda, kamu tahu tidak? Tadi saya sebagai Pak Guru saja, tadi saya datang jam 6 saya sudah sampai sini. Saya sudah turun dengan anak-anak, sapu. Kamu di mana? Kenapa terlambat? Itu artinya kita merasa bersalah. Ketika kita merasa bersalah, maka dengan sendirinya juga peserta didik akan sadarkan diri. Selain rasa bersalah, maka yang ketiga, kita sebagai pemantau. Pemantau itu adalah menerapkan aturan. Contohnya seperti Nanda tadi. Nanda, kamu tahu tidak masuk jam berapa? Kamu datang dari sekolah, dari rumah jam berapa? Itu adalah kita sebagai pemantau. Artinya kita menerapkan sesuai dengan aturan. Kita sebagai manajer, maka kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan apa yang menjadi penyebab sehingga dia menjadi terlambat. Nah, hal-hal ini yang perlu kita harus lakukan. Nah, sekarang ini kita harus refleksikan diri kita di posisi mana? Kita sebagai penghukum, kita sebagai teman, atau kita sebagai merasa bersalah, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Masing-masing merefleksikan diri sendiri ada di posisi mana? Pemantau, teman, manajer, atau merasa bersalah. Seperti yang tadi saya jelaskan. Kenapa kamu terlambat? Ibu datang dari tadi pagi. Kok kamu baru datang? Nanda, kenapa kamu terlambat? Besok jangan terlambat. Itu sebagai teman. Itu kita di posisi mana sekarang? Kalau saya masih ada di dalam posisi penghukum. Karena anak terlambat saya suruh pusat, tidak saya harus pukul di jari. Itu posisi saya ada di situ. Yang terakhir, segitiga restitusi. Setelah 5 kontrol ini kita lakukan, maka yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu berarti bagaimana ada tiga hal penting yang kita harus tahu. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Yang kedua adalah bagaimana kita harus mengetahui tentang masalahnya. Dan yang ketiga, bagaimana solusinya kita berikan kepada peserta didik. Menstabilkan identitasnya adalah kita tanya dia tinggal dengan siapa, dan tadi kamu bagaimana, tadi pagi kamu bangun kerja apa dan buat apa. Itu adalah kita menstabilkan identitas. Sedangkan untuk memvalidasi masalah yang dihadapi atau masalah kenapa dia terlambat,
Berarti kita tanya dia, kenapa terlambat? Tadi bangun jam berapa? Kenapa bangun terlambat? Karena mungkin main HP dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu permasalahannya, maka kita mencari solusi sama-sama dengan peserta didik untuk menyampaikan solusinya agar bisa mencapai dia punya tujuan. Tapi kalau langsung dari sana, kita tiba, kenapa dia terlambat masuk kelas, langsung kita menuju dia, kenapa nggak terlambat? Coba aku saksi tahu. Itu jadi persoalan, akan mempengaruhi semua peserta didik yang ada di sini. Karena peserta didik yang belajar akan fokus kepada dia, dan semua psikologi akan terganggu dalam proses pembelajaran itu. Sehingga ketika dia terlambat, kita tanya dia, kemudian kita suruh dia untuk duduk. Nanti setelah habis pembelajaran, maka kita akan panggil dia secara khusus untuk menyampaikan itu. Ya, seperti ada satu video saya sudah buat, saya dengan diri saya sudah pernah buat, dan saya sudah upload juga untuk bagaimana restitusi positif atau penerapan budaya positif. Nah, itu diwajibkan, semua guru wajib harus melakukan seperti itu. Sehingga ini hanya sebagai suatu sosialisasi bagi kita, tetapi ke depannya di awal semester kita akan mungkin mengundang fasilitator atau instruktur untuk bisa menyampaikan materi tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi mungkin itu di awal tahun. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan penerapan budaya positif. Kita sudah melakukannya, tetapi belum teratur dan belum maksimal untuk melakukan. Itu yang kita refleksikan. Pertama, kita merefleksikan diri, menerapkan disiplin, membuat keyakinan kelas, dan juga bagi ketika membuat keyakinan kelas, maka menerapkan 5 kontrol budaya positif. Setelah itu, baru kita masuk dalam restitusi budaya positif. Restitusi positif. Ketika masuk dalam segitiga restitusi, maka di situ kita akan melibatkan orang tua juga dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam peserta didik. Demikian sosialisasi atau penyampaian terhadap Bapak Ibu guru, dan inilah penjelasannya. Semoga kita melakukan dalam proses pembelajaran dan juga proses pembelajaran baik guru piket maupun proses pembelajaran di dalam kelas untuk bermanfaat bagi peserta didik kita. Karena kalau kita tidak menerapkan budaya positif sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pihak dari Ontara, maka akan menjadi persoalan dan bertentangan dengan kita. Tiap hari kita hanya bertabrak dengan peserta didik. Kita mengajar tidak akan santai-santai, tidak akan menikmati, tapi kita akan bertabrak terus dengan peserta didik. Akhirnya menjadi persoalan besar. Ya. Tapi kalau kita merenungkan, merefleksi betul-betul kurikulum ini atau merefleksi betul tentang budaya positif, maka kita santai dan nikmati, dan kita merasa tidak ada terbeban. Jadi kita usahakan supaya ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika habis dari sini, kita pulang, anak tidak bawa pulang beban, kita juga tidak bawa pulang beban, dan sampai kita sampai di rumah juga, kita pikir kenapa itu anak tadi begini, berarti kita bawa pulang beban. Berarti proses pembelajaran terkait dengan Pihak dari Ontara tidak mencapai tujuan pembelajaran. Itu saja yang disampaikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.